Anda pernah kepikiran nggak kalau selembar peta itu ternyata bisa jadi detektif? Bukan cuma buat nunjukin jalan ya, tapi buat mengungkap kebenaran di kasus-kasus hukum yang rumitnya minta ampun. Peta jadi detektif, kedengerannya emang agak aneh ya kan? Tapi, coba deh, kita bakal lihat bareng-bareng gimana secarik peta kalau digabungin sama teknologi yang pas, justru bisa memecahkan misteri yang bahkan dokumen resmi sekalipun angkat tangan. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita mulai dari sebuah cerita. Sebuah konflik yang, jujur aja, bisa banget terjadi di sekitar kita. Ini kisah sengketa batas tanah antara dua tetangga. Nah, di sini kita punya dua tokoh utama. Pertama ada Pak Budi. Dia pegang sertifikat tanah dari tahun 1980. Udah lama banget. Terus ada tetangganya, Pak Ali. Sertifikatnya baru dari tahun 2020. Masalahnya, dua-duanya ngeklaim lahan yang sama persis. Dan dua-duanya punya bukti yang kelihatannya sah. Jadi, siapa dong yang bener? Nah, disinilah ceritanya jadi kusut. Waktu argumen udah mentok, saling ngotot nggak ada habisnya, nah muncullah pahlawan kita. Tapi ini bukan detektif biasa loh, ini adalah detektif peta. Dan disinilah kita kenalan sama satu bidang yang keren banget, forensik geospasial. Forensik geospasial tuh apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh ilmu yang pakai teknologi pemetaan canggih buat menggali fakta-fakta yang tersembunyi di suatu lokasi, terus menyajikannya jadi bukti yang kuat banget di pengadilan. Coba bayangin gini, kalau dokter forensik itu kan ngeotopsi jenazah buat cari tahu penyebab kematian ya. Nah, ahli geospasial ini ngotopsi sebuah lokasi. Mereka membedah setiap lapis data, peta, foto udara, semuanya buat nemuin fakta sebenarnya dari sejarah tanah itu. Keren kan analoginya? Terus siapa sih detektif peta ini? Mereka ini bukan orang sembarangan mestinya. Mereka itu profesional terlatih. Kalau di Indonesia, biasanya mereka itu surveyor kadastral berlisensi yang ada di bawah naungan KJSKB. Nah, merekalah yang punya keahlian super spesifik buat mengubah data-data peta yang rumit jadi bukti hukum yang nggak bisa dibantah lagi. Oke, sekarang kita intip kopernya si detektif ini. Kira-kira apa aja sih perkakas canggih yang mereka bawa buat mecahin kasus kayak gini? Yuk kita bedah satu-satu. Setidaknya ada 3 senjata utama nih. Pertama, ada yang namanya GIS atau Sistem Informasi Geografis. Anggap aja ini meja bedah digitalnya. Kedua, ada penginderaan jauh. Ini nih mesin waktunya. Dan yang ketiga, survei terestris. Ini buat ngukur presisi banget di lapangan. Oke, kita fokus kedua yang pertama dulu ya, karena ini kuncinya. Kita mulai dari GIS ya. Anggap aja ini semacam pusat komandonya. Disinilah semua kepingan puzzle disatuin. Peta-peta lama, foto udara dari zaman dulu, data batas tanah resmi, semuanya ditumpuk secara digital. Terus dianalisis barengan buat ngelihat gambaran utuhnya. Keren kan? Nah, senjata berikutnya ini benar-benar kayak fiksi ilmiah, tapi nyata. Penginderaan jauh. Ini mesin waktu andalan mereka. Dengan akses ke arsip citra satelit dan foto udara, para ahli ini bisa seolah-olah terbang kembali ke masa lalu. Mereka bisa lihat sendiri kondisi tanah yang disengketakan itu puluhan tahun yang lalu tuh kayak apa. Dan ini dia hasilnya. Si mesin waktu ini beneran bekerja. Dengan melacak citra satelit dari tahun ke tahun, si ahli bisa nyusun ulang ceritanya. Coba lihat, tahun 1980, pas sertifikat Pak Budi keluar, lahannya masih kosong lompong. Lompat ke tahun 2000, udah mulai kelihatan ada pondasi. Dan sekarang, bangunan lengkap dengan pagarnya berdiri kokoh. Semua sejarahnya terekam jelas dari atas sana. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Momen puncaknya, di mana semua data tadi digabungkan untuk pembuktian. Inilah yang disebut analisis tumpang susun. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa yang bakal terjadi kalau data sertifikat Pak Budi dari tahun 1980 sama sertifikat Pak Ali dari tahun 2020 itu kita tumpuk jadi satu secara digital di dalam sistem GIS? Penasaran kan? Dan hasilnya, jeng-jeng, sistem GIS langsung nunjukin dengan jelas banget, nggak pakai basa-basi. Ada area di mana kedua sertifikat itu ternyata saling tumpang tindih. Buktinya visual, nggak bisa lagi didebat. Nah, disinilah letak kekuatannya. Perdebatan itu berhenti jadi soal kata siapa, kata saya, atau saling percaya. Semuanya kembali ke data. Dan datanya spesifik banget. Ditemukan ada area tumpang tindih seluas 150 meter persegi. Titik. Ini bukti visual yang nggak bisa diganggu-gugat. Oke, datanya udah dapat, buktinya solid. Tapi, gimana caranya bawa data teknis, angka, dan gambar ini ke pengadilan dan bikin ini jadi kemenangan hukum? Nah, disinilah peran si detektif peta jadi sangat-sangat krusial. Jadi, di ruang sidang, surveyor ini nggak cuma datang bawa data.
Mereka bertindak sebagai saksi ahli. Tugasnya ada 3 nih. Pertama, ngejelasin semua prosesnya secara transparan. Gimana mereka bisa sampai ke kesimpulan itu. Kedua, mereka nunjukin datanya, bukti visual tumpang tindih tadi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Mereka menerjemahkan semua itu jadi argumen hukum yang solid. Intinya gini, peran mereka itu kayak penerjemah. Mereka ambil bahasa peta yang rumit, analisis GIS yang jelimet, terus diubah jadi argumen hukum yang masuk akal, kuat, dan yang paling krusial, gampang dimengerti sama hakim. Jadi nggak ada lagi tuh istilah-istilah teknis yang bikin pusing. Terus, kenapa sih ini semua penting banget? Soalnya, forensik geospasial ini ngasih kita bukti yang objektif, yang ilmiah, bukan lagi main asumsi atau kira-kira. Dia bisa merekonstruksi sejarah sebuah lahan dengan akurat, ngebuktiin klaim secara visual, dan ujung-ujungnya menciptakan kepastian hukum. Keadilan buat semua pihak. Luar biasa ya, teknologi ini benar-benar mengubah fungsi peta. Dari yang tadinya cuma gambar mati, jadi pencerita ulung yang bisa mengungkap sejarah sebuah lahan. Jadi bikin mikir juga ya, kira-kira tanah tempat kita berdiri sekarang ini lagi nyembunyiin rahasia apa ya?